Perpisahan Rafael. Saat acara malam pesta tahunan akan segera digelar, tiba-tiba Rafael mendapat panggilan mendadak dari Aslan untuk segera pulang karena ada tugas dari ayahnya. Kemudian Rafael menemui Andira untuk memberitahu kepergiannya ke Aslan. Cantik, sebentar lagi aku akan kembali ke Aslan untuk beberapa hari. Dan aku janji sebelum pesta aku akan kembali, ucap Rafael seraya memeluk dan mencium kening Andira. Andira pun menangis karena Rafael akan pergi dan dia juga mengantarkan Rafael ke bandara. Dan di sana sudah banyak pengawal yang menunggunya. Rafael, kamu hati-hati ya, dan segeralah kembali saat tugasmu selesai, kata Andira. Kemudian Rafael segera masuk ke dalam jet pribadi kerajaan Aslan. Setelah itu Andira kembali ke asrama dan melanjutkan studinya. Dan setelah beberapa jam, dan tepatnya itu adalah sore hari, tiba-tiba kepala sekolah mengumpulkan semua siswa ke lapangan dan memberitahukan sesuatu. Selamat sore anak-anak, maaf karena saya mengumpulkan kalian di sini secara mendadak. Dan kalian pasti bertanya-tanya, kenapa saya mengibarkan bendera hitam di sekolah kita? Kak, aku dengar kalau sekolah mengibarkan bendera hitam, berarti siswa di sini ada yang meninggal, kata Sonia. Dek, hati Andira berdegup kencang dan khawatir, tapi dia tetap optimis karena siswa kita ada yang meninggal. Dan siswa tersebut merupakan siswa teristimewa di sekolah kita. Dia adalah Pangeran Kerajaan Aslan, Rafael. Tadi pagi dia pergi ke Aslan, dan di saat perjalanan pesawat pribadinya menabrak sebuah tebing karena awan cumulonimbus. Dan saya turut berduka cita untuk negeri Aslan. Andira pun sontak kaget dan dia terdiam, tak menangis juga tak bicara sepatah kata pun. Dia hanya tertegun dan tak percaya kekasihnya meninggal. Sonia menangis dan memeluk Andira. Semua teman-teman sekelasnya pun mengerumuni Andira karena mereka semua tahu Andira adalah kekasih Rafael. Saat itu Ciko pun segera mendekati Andira dan Sonia. Sedangkan Andira tetap terduduk diam dan lemas. Kemudian perlahan air matanya pun jatuh. Kak,
Sabar ya. Aku yakin Kak Rafael pasti selamat. Jangan sedih lagi. Aku tahu Rafael pasti selamat. Dan saya minta tolong, benderanya turunkan. Rafaelku pasti akan selamat, ucap Andira. Sonia yang tak sadar memeluk Ciko dan menangis di bahu Ciko. Seraya berada di samping Andira. Dan Andira pun berlari menuju kamarnya. Sonia pun mengejarnya. "Kak, buka pintunya. Biarkan aku menemanimu," ucap Sonia. "Tak usah kau menemaniku, Sonia. Rafael sudah berjanji padaku kalau dia akan kembali. Dia tidak akan mengingkari janjinya padaku, ucap Andira. Sonia menangis melihat Andira yang seperti itu. Dan di semua berita sudah menyiarkan kecelakaan Rafael dan menyatakan bahwa tak ada yang selamat dalam kecelakaan itu. Kemudian Sonia ingat, dia akhirnya mencari Lukas di kantornya. Ia pasti Kak Lukas bisa membujuk Kak Andira. Aku harus menemuinya, gumamnya. Saat Sonia sampai di kantornya, dia langsung berlari ke dalam. Dan resepsionis memanggil pengawal untuk mengusir Sonia. Dan akhirnya dia melihat Lukas. "Kak Lukas, tolong," ucapnya. Akhirnya Lukas menghampiri Sonia dan meminta pengawal melepaskan Sonia. "Kak, tolong temui Kak Andira. Dia sekarang pasti sedang sedih karena Kak Rafael meninggal dalam kecelakaan tadi siang," ucap Sonia. Lukas pun kaget dan langsung membatalkan rapat demi menemui Andira yang mengurung dirinya di kamar.